Perkenalkan, nama saya Ahmad Fazli Hasan dari 11 IPS 2. Saya di sini akan menjelaskan tentang deret geometrik tak terhingga. Di per 1 min R min A R pangkat N. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Surya Dewa Widiarso. Tersebut kita bisa lihat antara suku pertama dengan suku kedua, antara suku kedua dan suku ketiga. S8 sama dengan 1/2 dikali 8 tanda kurung 2 dikali 4. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai teman-teman, bagaimana kabarnya? Semoga selalu sehat ya. Kembali lagi di video pembelajaran bersama saya yang akan membahas tentang baris dan deret aritmatika. Pasti kalian bertanya-tanya, apa sih bedanya baris dan deret aritmatika? Nah, kita mulai dengan definisi barisan aritmatika. Barisan aritmatika adalah suatu barisan bilangan yang memiliki selisih tetap di antara dua suku yang berurutan. Rumus barisan aritmatika adalah UN sama dengan A plus N-1 dikali B, di mana UN adalah suku ke N, A adalah suku pertama dalam barisan aritmatika, B adalah beda, N adalah suku yang dicari. Yang kedua yaitu deret aritmatika. Deretan aritmatika adalah suatu urutan bilangan di mana suku ke N merupakan hasil jumlah dari suku ke N-1 dengan selisih atau beda. Rumus deret aritmatika adalah Sn sama dengan N/2 dikali A plus UN, di mana Sn adalah jumlah N suku pertama. U1 atau A adalah suku pertama dalam barisan aritmatika, B adalah beda, dan N adalah banyak suku dalam barisan aritmatika. Nah, apa kalian sudah paham? Suatu deret aritmatika 5, 15, 25, 35, dan seterusnya. Berapakah jumlah 10 suku pertama dari deret aritmatika tersebut? Pertama, kita tulis dulu apa saja yang diketahui dalam soal tersebut. Yang pertama yaitu N. N-nya adalah 10, karena yang dicari adalah 10 suku pertama dari deret aritmatika. Yang kedua, A atau suku pertama, yaitu angka 5. Yang ketiga yaitu B atau beda. Caranya adalah suku kedua dikurangi dengan suku pertama, yaitu 15 dikurangi 5. Hasilnya adalah 10. Step yang kedua yaitu mencari UN. Apa kalian masih ingat rumus UN? Langsung saja kita tulis ya. UN sama dengan A plus N-1 dikali B. Jadi UN sama dengan 5 ditambah 10 dikurangi 1 dikali 10. UN sama dengan 5 ditambah 9 dikali 10. UN sama dengan 5 ditambah 90. UN sama dengan 95. Step yang ketiga yaitu mencari Sn. Rumus Sn adalah N/2 buka kurung 2 ditambah UN. Nah, karena yang dicari adalah jumlah 10 suku pertama, maka kita tulis S10. Lalu S10 sama dengan 10/2 buka kurung 5 ditambah 95. S10 sama dengan 10/2 dikali 100. S10 sama dengan 5 dikali 100. Jadi hasil dari S10 adalah 500. Jawaban dari soal tersebut adalah 500. Lalu, bisakah kita menyelesaikan masalah dalam kehidupan sehari-hari dengan menggunakan baris dan deret aritmatika? Mari kita coba. Nah, di sini saya mempunyai soal. Dalam ruang sidang terdapat 15 baris kursi. Baris paling depan terdapat 23 kursi. Baris berikutnya 2 kursi lebih banyak dari baris di depannya.
jumlah kursi dalam ruangan sidang tersebut adalah... Sebelum memulai mengerjakan soal, step pertama yang harus kita lakukan adalah mencari apa saja yang diketahui dalam soal tersebut. N-nya adalah 15, lalu A-nya adalah 23, karena baris yang paling depan terdapat 23 kursi. Yang terakhir B atau beda, yaitu 2. Step yang kedua yaitu mencari UN. Langsung saja kita tulis rumus UN. UN sama dengan A ditambah N-1 dikali B. UN sama dengan 23 ditambah 15 dikurangi 1 dikali 2. UN sama dengan 23 ditambah 14 dikali 2. UN sama dengan 23 ditambah 28. Jadi hasil UN adalah 51. Setelah kita selesai mencari UN, step terakhir yaitu mencari SN. Rumus SN sama dengan N per 2 buka kurung A plus UN. Karena yang dicari adalah suku ke-15, maka kita tulis S15 sama dengan 15 per 2 buka kurung 23 ditambah 51. S15 sama dengan 15 per 2 dikali 74. S15 sama dengan 15 dikali 37. S15 yaitu 555. Jadi, jumlah kursi dalam ruangan sidang tersebut berjumlah 555. Setelah kita mengerjakan 2 soal, coba kalian kerjakan soal yang ketiga. Sebuah besi dipotong menjadi 5 bagian, sehingga membentuk barisan aritmatika. Jika panjang besi terpendek 1,2 meter dan terpanjang 2,4 meter, maka panjang besi sebelum dipotong adalah... Saya tunggu ya jawaban kalian. Nah, setelah kalian mendengarkan penjelasan dari saya, apa kalian sudah paham? Semoga kalian paham ya. Jangan lupa share video ini ke teman-teman kalian. Terima kasih. Sampai jumpa pada pertemuan berikutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, mari kita ulangi lagi soalnya ya. Sebuah bola tenis dijatuhkan dari ketinggian 2 meter dan memantul kembali dengan ketinggian 3/4 kali tinggi sebelumnya. Pantulan ini terus hingga bola berhenti. Jumlah seluruh lintasan bola adalah... biasanya kan kalau geometri S tak hingga itu kan rumusnya air A per 1 kurangi R. R itu rasio. Oke. Jadi khusus untuk soal bola memantul itu ada sendiri, karena logikanya tuh gini deh. Kan bola itu kan kalau jatuh, nah bola kalau jatuh dia bakalan mantul ke atas lagi, lalu ke bawah lagi, lalu ke atas lagi, ke bawah lagi, begitu seterusnya sampai bola itu berhenti dengan sendirinya, kan gitu ya. Maka itu kita harus jadinya tuh kita ngitungnya tuh double gitu. Nah, biar nggak double, biar nggak bingung, biar nggak ribet ya, aku punya rumus yang lumayan singkat gitu. Jadi gini, S tak hingga sama dengan jika rasionya ialah P per Q, maka di sini Q ditambah P per Q dikurangi P. Nah, dikali A ya. Oke. Maka untuk nomor 1 ini kita pakai yang ini. Karena di soal ini kan untuk bola memantul. Jadinya nomor 1 ya.
ketinggiannya A-nya 2, R-nya sudah diketahui 3/4. Nah, ya tulis saja di sini ya lagi. Jadi S tak hingga sama dengan tadi Q ditambah P per Q kurangi P kali A. Q-nya 4 ditambah 3 per 4 kurangi 3 tutup kurung, A-nya 2 sama dengan 4 tambah 3 7 per 4 kurangi 3 1, 2-nya turun, jadi langsung ya 7 kali 2 sama dengan 14. Benar? Sudah. Nah, untuk soal kedua ini berbeda, bukan bola memantul, tetapi sebuah ayunan. Oke. Sebuah ayunan mencapai lintasan sejauh 60 cm dan lintasan berikutnya hanya mencapai 3/5 dari lintasan sebelumnya. Panjang lintasan seluruhnya hingga ayunan berhenti adalah berarti kan gak ada memantul-memantulnya tuh ya. Kita analogi gini deh. Ada sebuah ayunan. Nah, ayunan itu kan gak memantul ya. Cuma sekali. Jadinya kita pakai rumus yang S tak hingga sama dengan air. Air itu apa? A per 1 kurangi R. A-nya tadi berapa? 60 ya. Langsung aja ya aku masukin 60 per 1 kurangi R-nya 3/5. Langsung kita eksekusi 60 per 2/5. Nah, kalau gini jangan langsung kalian operasikan. Jadi ini tuh harus dibalik dulu jadi perkalian baru bisa dicoret. 60 dikali 5/2. Nah, kalau sudah jadi bentuk seperti ini baru boleh dicoret. 60-nya kita coret dengan 2, 60 jadi 30. 30 kali 5 sama dengan 150. Sudah. Itu hasilnya. Hasilnya ialah 150. Nah, sekarang terakhir nih. Ini lagi-lagi bola memantul lagi. Berarti kita pakai yang Q tambah P per Q kurangi P kali A. Karena bola memantul itu kan 2 kali ya. Atas sama bawah. Baik, bentar. Oke, kita baca dulu aja soalnya. Sebuah bola dijatuhkan dari ketinggian 8 meter dan setelah menyentuh lantai, bola memantul dengan lintasan vertikal ke atas dan ke bawah, lalu memantul kembali hingga bola tersebut berhenti, kan? Jadi kan logikanya benar kan? Ke bawah, ke atas, ke bawah lagi gitu. Hasil pengamatan diperoleh bahwa setiap pantulan mempunyai 3/5 dari ketinggian pada lintasan sebelumnya. Perkiraan berapa jumlah panjang lintasan pada bola dari mulai dijatuhkan sampai berhenti. Ya, berarti kita pakai yang R T per Q.
nomor 3. A-nya berapa? 8. R-nya berapa? 3/5. Oke. Jadi di sini langsung ya S tak hingga sama dengan Q ditambah P per Q dikurangi P kali A. Q-nya kan ini ya 5 ditambah 3 per 5 dikurangi 3 tutup kurung. A-nya berapa? 8. Oke, langsung ya. 5 tambah 8 3. 5 kurangi 3 2. 8. Nah, kalau sudah kayak gini ini kali, oke. Ini kali ya. Sini ada titik, ada titik. Nah, ini boleh dicoret. Kalau yang tadi soal angka 2 nggak boleh karena masih dalam bentuk yang 8/8/2. Ini nggak bisa langsung dicoret, jadi harus dibalik dulu. Nah, kalau ini kan sudah jadi perkalian, jadinya apa dicoret. Ini habis, ini jadi 4. 8 kali 4 32. Sudah deh. Barisan dan deret aritmatika. Apa itu barisan? Apa itu deret? Barisan dan deret sebenarnya hampir sama. Perbedaannya hanya pada contohnya, hanya pada tandanya. Contohnya 2,5,8,11 dan seterusnya. Ini adalah barisan. Bila barisan menggunakan koma dan bila deret menggunakan tanda plus. Misalnya 2 ditambah 5 ditambah 8 ditambah 11 dan seterusnya. Ini adalah deret. Sebelum membahas barisan dan deret lebih jauh, kita harus mengetahui unsur-unsur yang ada pada barisan dan deret. Pertama, A. A ini adalah suku pertama. Suku pertama pasti ada di awal. Jadi, suku pertamanya 2. Suku pertama 2. Selanjutnya B. B ini adalah beda atau selisih. Jadi selisih atau beda suku pertama ke suku kedua ke suku ketiga dan seterusnya. Untuk mencari B bisa menggunakan rumus UN dikurangi UN dikurangi 1 atau U2 dikurangi U1 atau U3 dikurangi U2. Pokoknya beda 1. Jadi kita mencari B U2 nya berarti 5 dikurangi U1 2. 5 dikurangi 2 3. Jadi selisihnya 3. Oke, selanjutnya kita ke suku ke N atau dilambangkan UN.
Dari contoh di atas tadi, kita mencari U3. U3 berarti 1, 2, 3. Jadi U3-nya 8. Misal lagi, cari U5. U5 1, 2, 3, 4. Di sini ada 4. Jadi tadi selisihnya kan 3. Jadi tinggal tambah 3, 11 tambah 3, 14. Contoh kita mencari U51. Tidak tahu kan? Mari kita cari. Kita bisa menggunakan rumus UN sama dengan A ditambah N dikurang 1 dikali beda. Kita bisa menggunakan rumus ini. Mari kita buktikan rumusnya work atau tidak. Misal kita mencari U5. Bilang aja nggak tahu. Ya, kita mencari U5. U5. A ini adalah suku pertama. Suku pertama jadi 2. Ditambah N, karena yang dicari 5, N-nya 5. N dikurangi 1 dikali B tadi, selisihnya 3. 2 ditambah 5 dikurangi 1, 4 dikali 3. 2 tambah 4 kali 3, 12. 2 tambah 12, 14. Sama kan? Oke. Ada beberapa rumus untuk mencari Sn. Di sini saya menggunakan rumus Sn sama dengan N per 2 dikali 2A ditambah N dikurangi 1 dikali B. N adalah banyaknya suku. UN adalah suku ke N. A adalah suku pertama. Dan B adalah beda. Contoh soal, diketahui barisan aritmatika 27, 24, 21, 18, dan seterusnya. Jumlah 20 suku pertamanya adalah, diketahui A-nya adalah 27, karena suku pertamanya adalah 27. B-nya adalah negatif 3. Diperoleh dari 24 dikurangi 27. Masukkan rumusnya. S20 karena jumlah sukunya adalah 20. 2 dikali 27 ditambah 20 dikurangi 1 dikali negatif 3. 20 bisa dibagi dengan 2, jadi kita langsung bagi saja. 20 dibagi 2 sama dengan 10. 2 dikali 27 sama dengan 54. Ditambah 20 dikurangi 1, 19. Dikali negatif 3. 19
dikali negatif 3 sama dengan negatif 57. 54 ditambah negatif 57 sama dengan negatif 3. 10 dikali negatif 3 adalah negatif 30. Jadi jumlah 20 suku pertamanya adalah N dari deret aritmatika jika diketahui Sn sama dengan N kuadrat plus 2N plus 5. Oke, kita tulis lagi Sn-nya. Sn sama dengan N kuadrat plus 2N plus 5. Nah, lalu kita diminta untuk mencari suku ke N-nya. Rumus suku ke N sama dengan UN sama dengan Sn min 1. Lalu UN sama dengan Sn-nya kita tulis lagi N kuadrat plus 2N plus 5 dikurangi Sn min 1. Kita tulis menjadi N min 1, jangan lupa dikuadratkan, ditambah 2N, 2 N-nya kita ganti menjadi N min 1 plus 5. Lalu UN sama dengan, kita tulis lagi N kuadrat plus 2N plus 5 dikurangi, kita hitung hasil dari cara di atas, yaitu N kuadrat min 2N plus 1 ditambah 2N min 2 plus 5. Lalu kita tulis lagi UN sama dengan N kuadrat plus 2N plus 5 dikurangi N kuadratnya turun ke bawah menjadi N kuadrat, lalu min 2N ditambah 2N habis, jadi tidak usah ditulis, lalu 1 dikurangi min 2, jawabannya min 1 ditambah 5, hasilnya adalah plus 4. UN sama dengan 2N kita peroleh dari N kuadratnya tidak usah dihitung karena N kuadrat min N kuadrat habis, jadi kita tulis 2N saja plus 5 dikurangi min 4 sama dengan 1.